Brosis YouTube. Mari kita lihat jambu yang menggunakan sarung kelambu dan menggunakan bungkus katong kresek, agar kalian dapat membandingkan mana yang lebih cocok digunakan. Manfaat kita membungkus buah, agar buah tetap segar dan tidak ada ulat, yang disebabkan oleh lalat buah. Untuk menghindari lalat buah pada tanaman jambu air dan jambu biji, dapat menggunakan bungkus sarung kelambu yang terbuat dari bahan jaring waring. Buah jambu tidak busuk dan belulat. Dengan cara diwaring, tekstur warna jambu tidak pucat. Waring dapat digunakan berulang-ulang. Biaya bikin kelambu seperti ini besar di awal saja. Perawatannya cukup gampang, hanya menjaga jangan sampai bocor agar di kemudian hari lalat buah tidak sempat masuk ke dalam waring. Untuk menghasilkan kualitas buah yang baik, lakukan penyarungan sewaktu bunga lagi mekar dan usahakan jangan sampai ada buah yang tertinggal. Maksud saya buah sisa atau putik buah yang sudah ukuran 1 jempol. Itu harus kita buang semua, hanya tinggalkan bunga saja. Jika ada buah yang tertinggal, ada resiko gagal karena kemungkinan buah itu sudah disuntikkan lalat buah. Jika buah yang sudah disuntikkan lalat buah dan matang duluan, ulat di dalamnya sudah pasti menjadi lalat buah. Di sini dipastikan buah yang nanti masak belakangan yang merupakan buah utama pasti diserang lalat buah. Karena lalat buah sudah ada di dalam waring. Hasil tetasan dari buah yang tadi tertinggal karena kita merasa sayang membuangnya. Sangat disayangkan, waktu itu bunganya banyak sekali, tetapi sedikit jadi buah, kebanyakan rontok, karena disebabkan oleh cuaca yang panas dan mendadak hujan. Biasanya kalau kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan buat bunga dan buah, pasti rontok berguguran. Nih, bagus kan buahnya? Wow. Tuh, lihat. Kalau buahnya sedikit, kita seperti biasa menggunakan sarung kantong plastik. Karena buahnya banyak, saya menggunakan sistem kelambu seperti ini. Kerjaan tidak terlalu rumit, tapi dengan hasil buah yang memuaskan. Hanya sih kalau kita mengerjakan seperti ini, pekerjaan awalnya aja yang membutuhkan biaya besar. Karena untuk ukuran segini membutuhkan 3 roll waring. 3 roll waring bisa jadi 2. Dia jahitnya sistem lingkaran. Jadi sistemnya sistem tarik di bagian bawahnya. Nih, lihat buahnya. Udah gede-gede gugur, sayang kan? Seperti ini ya, seperti inilah kalau pengaruh dari cuaca. Jadi kita bertanam buah ini juga terpengaruh oleh cuaca. Kalau cuacanya kurang mendukung ya buah banyak gagal. Jadi nggak nutup kemungkinan walaupun kemarin bunganya banyak, kita sarung, hasilnya juga banyak, belum tentu. Langsung sekarang kita pindah ke bagian belakang. Untuk melihat tanaman buah yang lainnya, kita pindah bagian belakang. Ini juga lagi bunga, tapi belum kita sarung. Kita masih ragu-ragu karena nggak tahu bunganya lengket atau enggak. Kalau kelihatan bunganya sangat banyak sekali ini. Nah, bunganya sangat banyak. Ini mudah-mudahan buahnya lengket. Yang kalau ini jenis deli madu. Jambu ini jenis deli madu, belum kita sarung. Nah, yang ini sudah sempat pernah kita sarung, tapi buahnya banyak jatuh karena pengaruh cuaca tadi. Makanya sarungnya kita pindahkan ke tempat lain. Jadi buahnya sepertinya nggak rata. Sebentar, ikan-ikan saya lagi pingin dikasih makan kali ya. Pada ngumpul biasa jam gini hari jam makan nih. Dah, kita ke kembali tanaman dulu. Nah, yang ini juga jambu citra. Saya menggunakan sama sarung dengan sistem kondom seperti ini. Ini jambu kristal juga. Jambu kristal.
Saya juga menggunakan sarung. Kita lihat masih ada buahnya. Oh, udah habis dipetik buahnya. Sarungnya belum dibuka, buahnya sudah dipetik habis. Nah, kalau cuacanya nggak ngedukung, biasanya seperti ini, jambunya sering rontok. Tuh, lihat rontok. Nah, pengaruh dari cuaca yang kadang panas mendadak hujan. Nah, sarung. Nah, sana juga lagi pada musim sama, yang rata-rata yang buah pada jambu citra yang banyak. Nah, ini juga jambu citra. Oh, bukan, yang ini jambu tosangsi ya, sejenis citra ini. Pot. Buah jambunya sudah mulai mau matang. Ini belum. Nah, jambunya nih. Oh ya, saya keasikan videoin. Lupa memberitahu untuk waring, kita harus menggunakan waring jenis keramba. Dikarenakan mata jaringnya halus, jadi lalat buah tidak masuk. Untuk membuat 2 bungkus kelambu waring, kita membutuhkan 3 roll. 1 roll waring keramba dengan harga kurang lebih sekitar Rp650.000. Harga ini biasanya setiap daerah berbeda. Panjang waring sekitar 100 meter dan lebar waring 120 cm. Untuk 1 unit kelambu dengan perhitungan sebagai berikut. Panjang lingkar sekitar 20 meter dengan lebar 120 cm, nanti dikali 7 lapisan atau tingkat. Jadi total tinggi kelambu sekitar 840 cm atau setara dengan 8 meteran. Karena ada sambungan jahitan, jadi nanti jadinya kurang lebih sekitar 8 meter gitu. Selanjutnya kita menyatukan semua ujungnya seperti bentuknya karung. Jadi kita menjahit mirip dengan gaya karung, yang di bagian atasnya kita jahit menyatu. Lalu di bagian kebuka bagian mulut sarung kelambu kita beri tali untuk mengikat atau mengunci di pohon. Jahit cara pengikatnya dengan sistem serut atau tarik. Jika sahabat YouTube menghitungnya 3 roll waring itu dengan ukuran tadi, pasti Anda kelebihan 20 meter. Itu tidak perlu dipermasalahkan karena hitungan 1 roll yang ada biasanya tidak tepat 100 meteran. Sisa biarkan saja untuk menutupi masalah tidak terduga di lapangan, dan juga bisa disimpan buat menambal jika suatu saat ada sobek karena gigitan hewan. Ternyata menggunakan sarung seperti ini lebih efektif ketimbang kita mesti menyarungnya satu-satu menggunakan kantong plastik. Nah, bukanya pun sangat gampang, hanya tinggal buka bagian bawah sini. Kita sudah bisa masuk ke dalam untuk mengambil buah. Nah, ini buahnya belum matang bener. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman buah jambu yang sudah disarung seperti ini. Buahnya tidak ada ulat dan jauh dari busuk. Oke, kita sekarang petik. Kita cari yang buah yang bagus, karena buahnya sekarang belum cukup matang. Hanya saya buat demo sama teman-teman seperti apa buahnya. Nah, saya ambil satu aja ya, buat memperlihatkan ke teman-teman bahwa buahnya tidak rusak. Nah, sangat bagus bukan buahnya? Nah, kalau di situ silau, coba ambil sebelah sini silau enggak ini? Nah, buahnya sangat bagus. Ini buah belum matang benar karena masih kecil. Dan lihat buahnya tidak rata. Besarnya belum rata, sebagian masih ada yang kecil, sebagian udah mulai matang, dan sebagian lagi ini masih hijau, agak merah dikit. Nah, seperti ini. Kalau buahnya kita sarung, otomatis akan terhindar dari busuk atau lalat buah.
Tempat terjadinya panas lalu hujan sebentar dan hasil buahnya banyak yang jatuh seperti ini. Banyak yang jatuh dan buahnya pada retak. Nah, ini buahnya pada retak, buahnya nggak normal. Kita petik aja ini udah pasti rusak buahnya. Nah, seperti ini nih, ini gagal ini buahnya nih. Mari beralih kita lihat dengan cara sarung bungkus kantong kresek. Kalau di sini sebagian kalau nggak menggunakan sarung seperti kelambu seperti kemarin, bisa dibungkus plastik putih gini, asap di bagian bawah, bara api. Nah, dengan begini buah yang nggak kesarung akan berkurang kena ulat buah karena sang ratunya lalat tidak menyuntik buah yang sudah matang atau buah yang baru besar. Nah, seperti ini nih biasanya sebagai pengganti dari kelambu. Pengerjaannya agak ribet, kita harus membuat tangga seperti ini buat sarung. Nah, untuk menyarung bisa membuat tangga seperti ini, tangga kayu. Tapi dengan cara seperti ini memang agak repot sedikit, jauh lebih hemat dari menggunakan wareng dengan cara dikelambu seperti kemarin. Kalau tidak dengan kita sarung, buah ini kita tidak bisa mengkonsumsi karena di dalamnya terdapat ulat buah. Nah, seperti ini nih buahnya kalau disarung hasilnya. Tapi buah ini belum cukup matang ini. Koko ini memperlihatkan bahwa hasilnya bagus setelah dibungkus. Ini termasuk jenis jambu citra. Nah, sahabat YouTube, seperti ini buah hasil yang sudah disarung. Buahnya dalamnya teksturnya sangat bersih, nggak ada ulat di dalam, buahnya nggak busuk. Tapi agak repotnya kita harus manjat seperti ini, buat ngambil buah dan nyarung, ngebuka lagi. Setelah buahnya panen, plastiknya pun harus dibuka. Nah, kalau buahnya gagal, kita harus buang seperti ini. Di sini, pilihan tergantung brosis karena tujuan hanya menjaga buah agar tetap segar dan tidak busuk. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen ya.